Nah, udah lah kayak Valo. Lapar coy. Sambilan kita streaming, baca-baca. Aduh, kecil banget lagi ini karakter. Nah udah, ini aja. Nah udah. Oke, halo Ahmad Raffi, welcome. Bentar, kok live chatnya kocak sih? Aduh, goblok. Bentar. Live chat muncul kalau live chat. Chat Dede hari-hari. Refresh. Udah dah nggak muncul dah dia dah. Dede hari-hari. Chat nggak muncul bro. Udah. Apa yang sambil nonton sih? Makan. Bentar. Kok kesini ya? Salah atuh. Nah nih sambil nonton ya. Tapi nggak akan gue tampilin sih suaranya karena copyright. Nah udah. Ini kadang-kadang suka mampir-mampirin stream orang gitu. Video apa? Oh.
Hmm. Hai, halo Inoy, welcome. Gue lagi dengerin pendapat-pendapat para em, apa ya, politikus gitu. Piye kabarnya? Baik. Gue lagi makan. Bentar. Lagi makan. Nah. Sebenarnya gue masih ini sih, ngomongin soal yang waktu itu apa, data bocor. Selamat sore Kak. Halo, sore. Vio Risman Saputra. Ini Vio. Tapi gue kira itu cowok. Ini cowok deh. Soalnya tulisan belakangnya, nama belakangnya itu Vio Risman Saputra itu. Itu cewek. Oh ya, kalau misalnya gue panggil bang gitu. Oh ya, sorry. Lagi makan. Kalian jangan lupa makan. Lapar bang. Habis gawe. Ya aku cowok kok. Berarti bener. Saya kadang-kadang ada yang dia cewek. Gara-gara nama belakangnya kan cowok gitu. Jadi dikira cowok. Aku juga lagi nostalgia RE. RE4 tuh yang ada Ashley nggak sih? Aku udah like kak. Thank you. Arigato gozaimashita. Jangan lupa share video ini. Anjay, udah jadi streamer gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaki. Welcome to my stream. Ya, kalian nggak segabut itu kan nontonin gua. Soalnya gua lagi makan.
dan kalian tidak bisa melihat itu. Terus gue sambil nonton lagi. Halo kakek, halo bang. Ada abang. Halo bang, bang Deadpet. Thank you udah datang. Astaga, didatengin sama apa sih namanya? Didatengin sama, aduh, saya fans abang. Aduh, apa ya? Suka lihat kontennya bang Deadpet loh. Keren soalnya, idenya tuh apa? Cakep gitu. Mantap bang. Terima kasih udah datang loh. Aduh, gue gembira sekali. Jadi salting gini. Apa nih, Enoy. Main RE-nya langsung di PS2. Oh, yang berarti RE yang lama ya? RE 4 yang lama berarti. Yang iya kan 4 tuh yang ada remake-nya kan ya? Nggak sih? Yang ada Ashley itu nggak sih? Yang Leon gitu. Aduh, jadi malu. Kayaknya terbalik deh. Aku yang malu bang. Dimampirin sama panutan. Panutan pembuat animasi. Gitu. Thank you bang. Sampai tangannya kebalik loh emotnya. Aduh. Makasih bang, udah datang loh. Thank you. Aduh, aku apa ya? Di notice gini malu-malu gitu, gimana gitu. Bang, jangan lupa makan bang. Oh ya, tadi abang udah makan ya? Kocak juga, gue nyuruh makan juga. Ada apa nih, YPI? Oh ya, berarti benar. Yang 4 yang itu tuh yang ada Leon. Sedikit menyebalkan istrinya ya. Tapi pas udah di remake, mantap kali bang. Istrinya walaupun apa ya, beban tapi nggak sebeban itu gitu. Kalau yang udah di remake. Tidak, dia membantu. Ya main nggak bang? Nggak. Lagi makan. Tuh ada tulisannya lagi makan. Bang. Oh ya, gue nggak bisa mewing ya dipakai karakter ini ya. Cuma bisa angkat tangan doang. Anjay, mana sih? Halo. Di sini nggak bisa gerak tangannya. Aplikasi yang ini nggak bisa. Harus di aplikasi sebelah. Kan ini riggingnya kan dua gue sengaja nyuruh riggernya buat bikin 2 aplikasi kan. Cuma yang ini nggak bisa. Tuh, cuma bisa angkat tangan doang. Anjay, halo, saya. Gak bisa telunjuk juga lagi. Aduh. Nggak kayak Bang Deadpet tadi. Jadi kayak Bang Deadpet tadi loh. Telunjuk tangan kan. Kalau saya itu high five. Kocak. Makan, nantilah baru main lah. Gue pengen main apa ya? Pengen main apa sih, game-game yang simple lah. Malas mau main game-game kompe. Saya anaknya kompetitif banget. Kalian tak bosan kan melihat youtuber ini diam gitu doang, terus kalian nggak bisa lihat gue makan lagi. Menonton gue gerak-gerak doang. Arigato ne. Buset, apa tuh bang? Oh my god, thank you loh. Ya ampun. Bang, jangan salfok bang. Astaga, berapa lama ini bang? Oh my god. Jalan dulu kan. Oke. Selamat menjalankan RE-nya. Ini loh. Gila bang,
ini berapa lama bang? Oh my god. Halo Sanero, welcome. Oh ya, thank you loh. Tapi jangan salfok sama arah-arahnya ya. Itu memang sengaja, sengaja di notif. Nah, gua kecilin dulu biar bisa ngomong. Bisa ngomong. Gak dulu mau beli es. Oke, ya, beliin yang gua dong. Gue pengen es krim yang itu dah. Es krim Saber, es krim Saber. Belum kesampaian lagi itu gue beli itu. Gara-gara di tempat gue tuh nggak apa ya, sempat mau beli tapi kadang nggak ada stok. Kocak ya. Thank you bang, tapi jangan salfok sama arah-arahnya ya bang ya. Jangan salfok, itu emang sengaja apa dibikin notif bang. Ada. Yoi, emang sengaja apa ya, ini adalah bisnis. Jadi dengan donate akan ada arah-arah. Ini adalah bisnis. Malah soalnya bang, kalau mau arah-arah apa ya mesti pakai mic yang satu lagi biar bagus gitu kan. Terus juga nanti pasti pada yang banyak minta gitu. Jadi ya udah sengaja aku bikin bisnis. Dan cewek kan suka diminta arah-arah terus tuh. Saya malas. Aku kembali. Waduh cepet banget dah. Ini belinya nih apa warungnya di samping rumah. Hmm. Apa tuh? Suara apa tuh? Oh, tangga. Gue kira suara apa dari. Ya ada kersek gitu. Kaget. Hmm. Tahu the best. Tahu dimasak kecap, beh, mantap jiwa. Nggak ada air lagi. Bentar deh. Ambil minum dulu. Bentar. Anjay. Minum. Ambil minum dulu. Ada si PNG sih, bentar. Gue kasih tampilan PNG aja dah. Nah, udah. Lama kali. Iyalah. Cuci piring dulu. Anjay, tas. Webcam ada. Pengen gue ya.
Oh ya, main game. Bosan gue cuy. Ini gue mati game aja deh. Berarti main game apa ya? Roblox kali ya? Roblox kembali. Tuh, ntar. Gue mau nanya dulu temen gue. Minecraftnya masih kebuka nggak? Kalau nggak, gue main Minecraft nih. Kalau kebuka, kalau nggak, ya ya sudah lah. Mau cuman lagi? Habis gawe, capek kan. Nanti lah baru lanjut gawe lagi lah. Bosan lah. Bingung gue mau ngomong apa, Cok. Kalau nggak ada topik tuh kayak, aduh, apa ya? Gue mau ngomong apa ya gitu. Oh iya, tanggal 4 malam. Oh ya, nanti ada apa sih namanya? Nanti ada birthday party itu, ya. Sengaja sih, padahal tanggal 3 gue ultanya, tapi tanggal 4 baru bikin birthday partinya. Karena apa ya? Ya pasti tanggal 3 sih, pasti sama keluarga sih gitu. Terus juga tanggal 3 pengen upload, makanya gue sengaja live streamnya jam segini, biasanya malam kan jam 8 gitu. Biar tidak ada utang mengutang live stream. Aku tunda lagi, aduh kocak banget dah. Banyak banget kayak gue pengen bikin ini tapi ketunda, ketunda, ketunda. Ah, ya bro. Ya jadi kami pengen apa sih, pengen cover sih, upload coveran sih kalau tanggal 3 ya, pas gue ultah. Iya, pengen upload coveran. Aduh, ini kepala suku nih kenapa nggak jawab lah. Aduh, mak, pak suku Minecraft. Setinggi harapan orang tua adalah benar. Apa ya, gue tuh kayak pengen bikin sesuatu sesuatu gitu, tapi ketunda 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 sampai akhirnya sekarang udah mau 2025. Apa sih itu, kocak. Padahal pengen kayak bikin apa sih, kayak lore, ya pengen bikin animasi lore gitu, tapi ketunda karena ngerjain sendiri, malas. Ada gawe juga kan, gawe teratur kan, bikin art thumbnail. Kerjaan gue tuh gak jauh-jauh dari dunia dunia YouTube gitu. Gawean juga gawean juga bikin thumbnail kan, bikin thumbnail orang, gambar, terus apalagi sih, ntar ngedit ngedit video, ngedit ngedit video sendiri gitu. Capek cok. Aku butuh editor tapi duitnya mana. Suara kakak bagus, thank you, thank you, arigato. Ya iya dong, suara gue bagus dong, makanya makanya gue cover. Aduh, langsung pede 100%. Soalnya biasanya gue suka nggak pede sendiri, kayak denger suara sendiri. Tapi kalau dipuji orang bagus, oh berarti oke lah. Oke. Thank you, thank you. Agak sedikit menaikkan kesenangan tersendiri, anjay. Asben kayak ini, asben asben mulu, asben mulu. Ini tiada datang asben, asben terus hilang. Hmm, nggak jadi gue main nih. Lama bener ini, kepala suku lah, kepala suku Minecraft. Kayaknya itu tutup deh. Kayaknya karena nggak ada yang bayar gitu. Belum belum bikin berbayar. Saya kan servernya punya temen. No, my bar. Gue bikin bar lagi di situ tuh. Tut 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 tut.
terngiang-ngiang di kepala loh. Kuru-kuru. Tier list misil senjata terkuat dibuat manusia dari zaman batu sampai sekarang kapan? Emang gua ada ngomong apa begitu? Enggak deh. Enggak pernah ini karena gua nggak tahu soal persenjata-senjataan. Kayak AK apa ya? Kayak AK 47 atau apa. Tier list air mineral. Apa mau menyaingi ini Bang Raditya Dika? Dia kan review air mineral tuh. Bang Raditya Dika kan review air mineral. Bisa live lagi nggak? Besok nggak tahu deh. Terusnya sih live. Tapi mungkin siang juga sih, siang lagi. Ya, siang lagi habis gue gawe, siang live, terus malam gue main lanjutin gawe gitu. Soalnya nanti pas Oktober akhir tuh ada project gitu, jadi mesti gue keputin. Ada project bikin apa ya? Iya, bikin bandwagon coveran. Gue yang organize lagi. Kepengen aja sih buat Halloween, mumpung Oktober kan. Oktober adalah bulan kelahiran gue, jadi keramat itu. Mengkeramatkan bulan Oktober lah. Ada tier list oksigen, ada tahu yang review apa sih, yang dia beli itu ya, dia beli udara. Real cuy, gue nonton lagi. Dia beli di Shopee gitu ya, di toko orange Shopee kan, atau toko hijau Tokped gitu, pokoknya antara dua itu lah. Terus dia beli udara gitu, udara di mana ya, pokoknya udara entah di provinsi di daerah mana gitu kan. Terus dia review. Gue lucu sih, kocak juga sih, ada ide gitu sih. Terus ada yang review apa kunci surga. Dia jualan kunci surga gitu kan. Iye apa? Iya apanya? Ada yang nggak tahu siapa, nggak tahu. Pokoknya gue cuman lihat di short gitu. Ada yang review. Aduh, kocak kata gue mah. Apa lah coba, tapi banyak yang nonton loh. Kalau yang air mineral udah ada, Bang Radit Dika ada. Dia sempet nge-review air mineral itu. Bingung. Tapi bagus sih, ide-ide sesimpel itu dijadiin konten sih, lucu sih, keren. Pengen review kan, tapi apa ya, gue mesti open apa handcam jadinya. Nanti gue jejerin merek-merek gitu kan, air mineral ini gitu. Bang mau cabut, ya udah lah, cabut lah, bye bye, hati-hati, hati-hati di jalan, ya di jalan. Asalkan jangan cabut rumput tetangga, nanti dimarahin. Open apa? Open apa? Ya open ininya lah, open handcam. Gue nggak mungkin apa ya, open facecam sih, karena karena gue adalah gue. Gue yang tertampil di sini adalah gue yang di IRL, anjay. Itu sih. Kan gue juga ilustrator gitu, gambar. Jadi ya karakter gue ya karakter, ya adalah gue, sama kayak Bang Deadfet, anjay, sama. Itu kan apa ya, istilahnya author gitu, author. Ini kan gue gambar sendiri ini karakternya gitu. Jadi cuma tangan aja, kalian lihat tangan gue aja, tangan gue yang kasar gara-gara cuci. Sering cuci apa, cuci piring. Tangan gue yang ya nggak terlalu imut-imut juga sih, nggak ada imut-imutnya sih tangan gue sih, demi dah. Gue beberapa kali kok stream open handcam gitu, ya handcam gitu. Ya udah. Ya udah sih gitu. Saya gimana lagi gitu loh, nggak bisa nge-reviewnya kan tanpa diliatin gitu. Ya ini gue lagi di toko ya, jadi kalau misalnya ada suara-suara background, sorry, lagi di toko sambilan. Kemarin aku nonton streamer gede terus jadi VTuber undercover tanpa iklan, dan pengen tahu rasanya jadi VTuber indie tanpa channel. Hah? Gimana? VTuber indie tanpa
tanpa channel. Hah? Maksudnya tanpa VTuber indie, tanpa ini kali agency kali, tanpa channel. Kalau misalnya ada channel, gimana dia jadi VTuber bang? Tanpa, kalau tanpa ini sih, tanpa apa kayak agency, nah iya. Banyak tahu streamer-streamer gede yang itu nyoba-nyoba jadi VTuber pas kemarin, tiba-tiba naik kan gara-gara Bang Lutfi, Bang Lutfi Alimawan kan bikin karakter tuh kan, karena dia kenal VTuber gitu kan, terus terus dia bikin tuh, terus pada apa circle, pokoknya teman-temannya Bang Lutfi pada ikutan kayak Bang Hans tuh, terus Bang Kodevin tuh, bos gua Kodevin kan, itu juga bikin tuh waktu itu. Sama siapa lagi ya, Bang Bang Alison tuh, pada bikin mereka karena apa ya. Terus Kohans kan juga kenal beberapa pernah collab juga kan gitu, dan katanya susah karena harus skip talk walaupun tanpa penonton. Iyalah, enggak sih, kalau gue sih gue kan tipikal yang nggak bisa diam ya, nggak ngapa-ngapain tuh bosan gitu loh, ngerti nggak sih, ngantuk. Jadi kalau misalnya gue streaming ya karena gue pengen dan gue lagi ngapain gitu, itu sih. Channel dalam artian channel, oh iya kenalan, iya. Channel maksudnya channel kenalan gitu kan, atau enggak agency gitu. Iya, VTuber indie tanpa agency. Soalnya ada, jadi VTuber indie tapi di kelompok gitu, bikin kelompok mereka. Ya mereka indie, tapi ya udah bukan agency gitu. Mereka berkelompok. Nanti kalau gue udah jadi kayak Bang Upi, collab kita kayak sama Rio. Let's go. Let's go Bang. Jadi Bang Upi itu susah tau. Bang Fialmawan susah tau. Itu kan pakai branding yang udah ada. Yang itu beneran VTuber luar gede dan jadi VTuber undercover buat eksperimen, buat membranding diri jadi VTuber. Oh, ya memang susah sih. Soalnya apa ya? Kalau misalnya yang udah jadi, udah terbranding, terus jadi VTuber, itu tetap bakal rame gitu. Tapi kalau misalnya yang apa ya, awal-awalnya dia VTuber, agak susah sih naikinnya engagement karena penontonnya beda gitu. Penonton VTuber tuh beda. Apa ya? Kadang-kadang kayak kemarin kan streamer cewek kan naik ya. Nah, sekarang ini streamer cowok tuh pada naik tau. Engagementnya tiba-tiba ke streamer cowok gitu. Ya karena mungkin yang lebih banyak di rumah sekarang cewek sih gitu. Tunggu aja Kai. Oh, oke. Kita tunggu. Streamer yang jadi VTuber undercover buat eksperimen. Iya, kan ada beberapa juga yang kayak gitu. Nyobain stream pakai karakter itu. Dan memang kata beberapa streamer yang setahu gue ya, itu katanya sebenarnya enak. Dibalik itu kan, maksudnya dibalik jadi karakter gitu enak sebenarnya, soalnya biar gak ada gimmick-gimmickan. Kalau misalnya mau ngapain tuh lebih tertutup, lebih private gitu. Cuman ya udah jadi cowok aja lah. Gue kan bisa jadi cowok, bisa jadi cewek. Enggak sih, maksud gue tuh dari suara gue ini kan udah bukan suara cewek-cewek pada umumnya gitu loh. Udah, tadi ada lagi kan gue nge-verify jadi cewek nge-verify cewek ya di Discord gitu kan, verify. Terus abangnya malah nanya, ini bener cewek katanya, kira-kira. Kocak loh, katanya suaranya kayak cowok banget gitu lah. aku cewek bang. Aku cewek ya, emang karakternya nggak menggambarkan cewek banget sih sebenarnya. Emang kocak lagi. Apa ya? Kembali ke topik tadi. Jadi tuh buta warna dia mungkin nggak bisa bedain suara. Kok buta warna? Warna nada. Buta warna. Gimana cok? Dia nggak melihat bang. Dia voice doang. Dikira gue cowok gara-gara suara kan. Iya gimana? Terus apa ya? Kalau misalnya gue ganti mic juga, temen gue pada bilang ini siapa ini katanya gitu. Kira-kira suaranya beda dari biasanya gue pakai mic headset gini, terus pindah ke mic yang lebih bagus kan.
yang buat gue biasa cover gitu, katanya beda suaranya, lebih apa ya, lebih agak cowok gitu, nggak tahu deh, bingung. Yang nge-verify bingung dia, ah cewek, dia masih mempertimbangkan ini cewek atau cowok. Tapi akhirnya dikasih sih, dikasih role cewek, kocak juga. Aduh. Oh iya, ya sih, kayak gitulah. Sih sekarang cowok-cowok sih, cowok udah pada naik sih. Mungkin karena yang lebih banyak di rumah tuh cewek sekarang kan, makanya yang cowok-cowok tuh engagementnya naik gitu. Kan cewek kan pada di rumah, lebih banyak apa ya, lebih banyak di sosmed kan kalau cewek itu daripada cowok. Cowok kan biasanya lebih kayak kayak jalan-jalan atau enggak kerjaan biasanya gitu. Paling pakai paling pakai headset 10 ribuan jadi suaranya penting keluar. Enggak sih, enggak sih. Ini gua headsetnya headset em, apa sih, Razer apa, lupa gue nama ininya. Ini headset gue, headset yang termasuk harga 300-an, 300 ribu. Bukan Anda tapi, oh gue kira gue kan lagi ngomongin soal itu headset ya. Nggak tahu kalau 10 ribu mah teman yang cowok itu. Oh iya, bukan teman sih, kayak moderatornya gitu lah. Bukan teman. Parah banget dikatain bukan temen. Aduh. Ya intinya moderator itunya lah. Ya mungkin ya dia pakai set yang ya ya udahlah gitu kan. Terus dia denger ya cowok. Gue juga hah, hah, aduh kayak jangan-jangan gue dikira cowok lagi. Cowoknya bukan moderator, nggak tahu pokoknya moderator Discord lah gitu. Gue masuk ke salah satu Discord YouTuber juga. Haha, friendzone. Auto di friendzone. Aduh. Ya intinya ya, kalau misalnya kalau jadi VTuber mah itu sih apa ya, harus kalau bisa sih agensi ya, kalau bisa ya diperiksa dulu background background agensinya kayak apa gitu. Misalnya kayak AK virtual kayak gitu kan. Terus apalagi sih, ada sih banyak sih, ada beberapa gitu agensi-agensi. Nah kalau misalnya mau naik yang cepet sih kayak gitu ya, kalau mau naik yang cepet kayak gitu. Tapi kalau misalnya jadi VTuber indie ya harus tahan banting sama gimmick-gimmick kan sih, gimmick-gimmick, bikin gimmick-gimmick gitu, gimmick atau apa gitu, dan budgetnya lumayan. Karena kan istilahnya kan ini kan gambar ya, bisa VTuber kan, maksudnya jadi harus banyak gimmicknya. Sekarang banyak circle grup Discord berkedok agensi. Oh iya kah, gue sih nggak tahu ya, karena gue tuh sejujurnya lebih ngikutin YouTuber daripada VTuber gitu. Cuma kan karena guanya malu di kamera, dan lebih better lah gue kayak pakai karakter aja sekalian kan, jadi author gitu kan, author of my karakter juga. Ya udah, apa sih namanya, akhirnya ada berkecimpung juga di sana gitu. Cuman ya udah sih gitu, kayak sama aja sih, cuma memang lebih effort aja kalau VTuber tuh. Nggak tahu ya, gue ngerasanya lebih effort VTuber soalnya, buat ngegimik-gimiknya gitu. Kayak harus apa, suaranya kan bagus juga gitu, pakai skimas. Skymes, anjay, halo gitu kan, pakai Skymes nanti dikira teroris bang, susah aku. nanti nanti di klip gua, adios Jo, nanti cari ini siapa ini katanya pakai Skymes, tuh nggak dikira perampok itu kan, perampok tetangga gitu kan. Nanti tetangga bilang ada yang ini totonya gua yang disalahin Jo, jangan. Jangan dah, udah better ini dah. Ya intinya kalau VTuber tuh mesti agak effort dikit. Effort, duitnya harus effort. Ya kalau gue sih untungnya gue bisa gambar ya, jadi gue, kalau untuk dari segi art sih ya udahlah, gue masih bisa nggambar gitu. Tapi kalau kayak udah bikin apa kayak video gitu-gitu, nah biasanya gue udah skip. Capek ngedit sendiri, kayak bikin cover.
kayak gitu-gitu kan mesti biaya juga gitu. Ngevlog di Pantai Losari. Ah, tai lo. Aku baca lagi itu huruf gede tuh, tai lo. Jangan gitu, Bang. Nah, Pantai Losari katanya bagus ya. Di Makassar ya. Itu Makassar tau. Setahu gue. Ya, Makassar. Bagus katanya Pantai Losari. Next collab sama VTuber atau streamer gede tapi bikin gimmick. Bang, Pak Devet. Suhu. Ya, Bang, collab, Bang. Aku jadi bocil aja, Bang. Bisa, Bang. Aduh. Enggak lah. Ya, apa sih namanya nanti lah. Soalnya susah sih. Gue ngerasa gue kecil. Aku hanyalah streamer kecil, VTuber kecil yang tidak ada apa-apanya. Atau dari Central C, apa gak tahu dari Central C masuk. Susah sih. Tapi pengen ya. Gue cuman takutnya kalau misalnya gue collab gitu kan, gue nggak enak kalau misalnya tiba-tiba internet gue purik. Gitu. Gas subsnya coba 3, nggak tahu siapa orang gabut yang subrek. Nah, gas subsnya cuma 3, nggak tahu siapa yang orang gabut yang subrek. Apa sih, lebih ke kayak collab streamer VTuber gitu ya, terserah sih. Gue mah dua-duanya oke. Gue nggak ada batasan sih. Kadang-kadang kan VTuber kan pengennya sesama VTuber gitu kan. Cuman kalau gue mah nggak ada batasan sih. Yang penting collab. Yang penting gue ada gamenya juga kan. Apa ya, kebanyakan kan game kan berbayar ya di apa di Steam gitu kan. Gue kayak aduh, duit lagi udah lah mainnya sekali doang lagi biasanya gitu kan. Kayak gitu, susah ngumpulin orang juga. Kayak gue tuh pengen main Dedukto tau, Dedukto, tapi tuh kayak gue kalau beli nanti mainnya cuma sekali gitu, terus udah nggak main lagi, kayak gitu lah. Pengen sih kayak bang ini sih, Bang Dean sih, jadi bikinnya kayak per episode kita atau nggak bang apa bos gua. Bang Devin waktu itu dia bikin apa sih namanya, yang Among Us itu, Among Us, dia bikin berseri gitu. Pengen sih gitu, tapi saya tidak punya editor. Jadi gue harus ngedit sendiri lagi, capek. Ada suka duka menjadi streamer sendiri tanpa manajer aja. Ya sih, kalau misalnya ada manajer masih lebih enak ngatur-ngaturnya gitu. Dia yang nanti bakalan ngelobi-lobi lah gitu kan jatuhnya. Nah, masalahnya gue tuh sendiri pribadi gitu kan. Terus harus harus DM satu-satu orang. Wah, effort banget. Harus jadi ekstrovert tiba-tiba. Udahlah, biasanya gue streaming kadang gue bilang lagi langsung, gue ngomong gini, gue capek. Gue capek ngomong. Halo Patanaga, welcome sore, selamat datang di toko Kai. Kayak Schoolboy Runaway, kayak Bang Winda yang 11 jam nggak tamat. Oh, kayak Bang itu Koregi ya, Koregi. Ada sih temen gue ada yang main sih, cuman gue apa ya, lebih suka nonton. Kalau game kayak gituan gue lebih suka nonton karena gue skill issue. Aku skill issue. Butuh gendong aku kakak. Kan game yang gue tahu itu tuh gamenya, gue malahan nonton gameplaynya pula, jadi gue udah tahu kan gamenya kayak gimana. Cuman kalau gue yang main, wah, kalian tidak akan melihat itu tamat. Karena akan melihat gue stuck di situ-situ aja terus tertangkap mulu gitu. Man, itu kan game HP ya, game HP itu kan game HP sekarang Schoolboy Runaway. Ya record sih jatuhnya sih kalau kayak gitu sih, karena agak berat juga kalau gue pakai ini ya, laptop bang, pusing saya. Agak berat kok misalnya mesti tampilin apa sih namanya, emulator. Berat kalau ditampilin. Gue pernah main itu yang motor itu aja berat tau. Nggak tahu, nggak, aneh juga.
Pusing saya, pusing. Terus apa lagi ya? Yang gue pengen tuh sebenarnya yang story-story sih. Kayak kemarin ada. Ya ada beberapa ada beberapa game yang gue list gitu kan. Gue pengen main yang story-nya story eh, yang nggak se effort mau main game Black Myth Wukong gitu. Bukan yang battle-battle gitu, tapi lebih kayak cerita gitu kan. Kayak seru gitu. Kapan lagi? Apa ya? Apalagi kalau yang cerita yang sedih-sedih. Kapan lagi kalian melihat gue menangis di stream? Apa ya? Hmm. Masa game website gratis yang online makan GPU? Emang itu Schoolboy Runway emang website ya? Bukannya dia ini emulator HP? Nggak tahu sih itu, tapi gue liatnya sih kayak tampilan HP. Kalau website masih oke, cuman apa ya? Cuman mungkin gue takut kepencet-pencet apa ya aneh-aneh sih kan kemarin aja pas tier list Indomie tier list mie di Indonesia aja kan gue pakai website juga, itu sih masih bisa lah aman, tapi kalau emulator nggak bisa. Kayak main ML tuh, Mobile Legend kan nggak bisa tuh di apa ditampilin. Tapi gue udah pensi sih. Jangan berapa banyak, gue udah pensi main itu, malas. Kalau Valorant sih masih oke lah, masih bisa. Valorant kan beberapa kali stream tuh, cuma kadang-kadang internet lagi burik ya begitu gitu. Bukan, tapi yang kayak Slither IO, game cacing, oh bisa itu, tapi cuman engagement nggak tahu ya, gue tuh kadang-kadang kan suka ngebaca engagementnya gitu kan, jadi kayak ngelihat gitu loh, oh Minecraft tuh berapa gitu. Minecraft kemarin sih pas gue stream tuh lumayan banyak gitu kan, banyak yang pengen main, tapi ternyata kan gue kan itu gue di server temen gitu, jadi nggak bisa buat undang-undang itu. Gue takut nanti gue takutnya nanti apa sih namanya, dimarahin gue sama temen server dia soalnya, dan bayar harus bayar nanti kan kalau misalnya pengen lanjut. Halo 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 Ipul. Slater IO ya, dulu gue main sih pas masih bocil, pas zaman zamannya masih Android. Apa ya, Android kayak apa sih namanya, mintain HTM itu apa? Ininya ya, servernya ya. Enggak, gue nggak ngerti juga gimana bikin server Minecraft. Apa Aternos Aternos Aternos, lama nggak mampir emang. Halo halo, selamat datang. Karena gue beberapa hari kemarin kan nggak stream karena capek dan malas sih. Harga tiket masuk mintain, oh HTM tuh harga tiket masuk. Oh iya, susah juga sih bang, karena itu dia bikin sendiri gitu loh. Jadi kayak cuman ya sesama temen aja buat stream ya udah gitu, cuma ya nggak bisa joinin aja. Takutnya nanti kan nggak terkendali kan, tiba-tiba pengen ikut terus tau-taunya menghancurkan dunia juga kan. Soalnya nggak ini apa ya, nggak terencana lah intinya. Kemarin tuh tiba-tiba aja temen gue beli server Minecraft, yuk main gitu, ya udah. Jadi kan nggak bisa yang kayak apa sih, kayak dulu-dulu banget gitu. Dulu sih temen gue sempet itu bikin yang server main-main bareng sama viewer kan, cuma ya gitu. Harus di setting-setting lagi dia gitu. Ya teman gue sih yang ngerti setting sih, gue nggak pernah. Sama seumur hidup gue tuh gue nggak pernah bikin server Minecraft. Dan gue bisa join doang, join teman gitu kan, ya udah gue sambil streaming juga buat streaming aja gitu. Soalnya kalau bikin konten malas juga sih, mau mesti gimmick. Halo guys, gini gitu kan, kayak bang Bechen Dream kan dulu tuh, zaman bang Erpan masih main Minecraft tuh, harus gimmick tuh, aduh capek. Jadi mending gue live stream sambilan ngobrol, sambilan apa ya, sambilan ya udahlah gitu. grinding grinding apa ya, grinding gitu kan.
Why why? Itu lagi ramai loh. Why why? Apa sih yang Mewing ya? Iya nggak sih? Mewing apa sih? Nggak tahu deh itu why why. Sering lewat lagi pakai apa ya? Sering lewat di short YouTube gua. Why why? Jadi sering yang ngiang itu lagu. Ya gue pengen main Fortnite juga tapi malas download 60 berapa giga gitu. Malas. Banyak kemalasan-kemalasan yang ya membuat gue kayak gue nggak punya game. Aduh. Diam-diam merayap. Eh, bentar. Harusnya sih masih kayak kemarin malam gue main. Kemarin malam. Oh, iya sih harusnya masih buka sih. Cuman, bentar. Main Minecraft. 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 DM Launcher. Nah, gue penasaran kalau gue buka. Uh, Suo Yuki. Halo, selamat datang. Welcome. Nah, ini nih. Ini gue bikin sendiri juga tuh animasinya. Aduh, sengaja sih biar ada tulisannya gitu. Halo. Halo semuanya sore. Halo Soyuki, welcome. Arigato gozaimashita sudah datang. Ini Soyuki tuh yang kemarin gue mampir itu nggak sih yang suara halus nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Iya, Mbak. Halo, halo. Maaf ya aku terlambat. Aduh, santai. Gue lupa, gue kemarin tuh kan gabut terus gue mampirin gitu kan, terus gue gue subscribe, mampir bosen gitu, gue nggak tahu mau ngapain habis gawe gitu kan, dateng gitu, ya udah gue likein. Gue nonton bentar terus ya udah gue lewat gitu, mampir gitu, penasaran. Sukiyo ima anata ni omoi nosete hora素直になるの私この先もっとそばにいてもいいかな。Aduh lama banget ini masuk Minecraftnya. Nah ini terlalu banyak mod sih. Aduh wahai temanku, terlalu banyak mod yang anda masukkan ke dalam Minecraft ini. Meninggal lama loading. Tolonglah, tolong aku. Oh iya, kemarin tuh kan hujan ya. Terus temen kan gue lagi sambil ngobrol ya di Discord kan. Pokoknya di Discord circle anjay, circle. Ya, maksudnya apa teman-teman gue gitu. Terus lagi main Valorant. Temen gue rumahnya tiba-tiba kebanjiran kan, pas banget lagi gue lagi tempat gue tuh hujan gitu. Terus tak lama tiba-tiba ada berita di tempat gue tuh banyak yang banjir gitu di komplek-komplek. Wah kata gue mah emang berarti beberapa tempat lagi banyak hujan gitu, padahal beda daerah beda pulau tapi sama-sama hujan gitu, banjir kan, kasihan kata gue lagi main Valo padahal, terus AFK. Untung bukan ranked jadi nggak apa, nggak di apa ya, nggak di ban. Nggak dikasih peringatan, aman lah, untung unraid dan ya udah gitu. Halo Shiki, emotnya apa sih kayak begitu. Apa bang, emot
niatnya gitu amat dah, kayak gitu sambil minum kopi lagi menikmati apa senja di anak senja. Anak senja. Lama lah. Mana Minecraft? Tak bisa kah? Ya ampun. Bagaimana kabar Anda? Saya baik-baik saja. Baik, baik, baik. Aman, aman. Sehat selalu, luar biasa. Anjay. Apa sih? Gua apa sih? Bingung gua. Jadi nggak jelas gini. Ya, gue lagi buka Minecraft sih dari tadi sih. Nggak muncul-muncul. Hmm. Why? Sedang lelah dan sedang menikmati secangkir kopi. Waduh. Apa ya? Di di depan Alfamart Indomaret kah? Biasa kan gitu ya, kalau lagi lelah kan. Kalau yang ngerokok kan ngerokok gitu kan di apa? Di depan apa di bangku-bangku Indomaret Alfamart tuh nyantai ya menikmati secangkir kopi buatan mbak-mbak Indomaret Alfamart gitu. Terus gitu kan terus merenung. Dia merenungkan nasib gitu atau merenung kerjaan. Nggak apa-apa bang, saya juga lelah bang. Gawe di tadi itu gue apa natap layar mau capek gitu, lelah mataku ini. Sekarang juga lagi natap layar sih, cuma maksudnya dari gambar. Aduh, ngelek kah. Ngilik gara-gara Minecraft. Masih buka kah servernya? Ntar kok nggak bisa tampilin dulu. Maafkan saya karena melakukan hal yang tidak jelas setiap saya datang. Oh, santai. Gue tenang. Ini streamnya tulisannya random kok. Jadi segala macam kerandoman kalian juga ya itu termasuk stream gue. Kan tulisan judulnya adalah kayak stream random. Berarti segala macam kerandoman kalian pun tidak masalah. Akan ku tanggapi. Karena aku juga random. Makhluk random. Nah, gue pengen nyoba masuk dulu dah. Ini servernya masih aktif atau enggak gitu. Oh, aktif. Oh my god. Oke lah, gue main Minecraft sambilan stream. Tapi, oh ya gue penasaran ya, kalau misalnya gue pakai karakter ya. Baiklah bisa dipahami. Nah, kenapa ada ini image? Bentar. Push. Bye bye. Nah, udah. Udah. Lah kok hilang? Apanya hilang? Enggak, kok nggak hilang. Muncul dong. Aduh apa lagi Coco no responding pula nih. Minecraft, oh Minecraft. Halo Shiroi-sama, welcome. Arigatou gozaimasu, sudah datang. Ini banyak banget orang-orang lagi sore-sore menggabut kah? Oh ini udah jam pulang-pulang apa sih pulang kantor pulang sekolah kah gitu. Padahal
apa ya, gue stream benar-benar random, gue ngobrol gitu kan, terus tiba-tiba main game gitu, baru beres-beres rumah. Oh bagus. Kalau anda cowok adalah cowok idaman. Hmm, iya ya, masa gue harus itu ya, kayak bikin list aja tipe cowok kesukaan gue, anjay. Hai, kalau Revandi Chandra, welcome. Belum lagi gue masak, waduh, semangat semangat. Kalau tinggal sendiri sih memang sih harus kayak gitu jadinya. Serba sendiri, makan makan sendiri, nah ya, beres beres sendiri gitu kan, semuanya sendiri. Ada menyenangkannya, ada enggaknya sih. Kalau lagi malas tuh, duit lagi keluar kan, mesti beli GoFood. Tapi enaknya ya, ya udah gitu sendiri, berenung kan bisa. Kalau lagi galau bisa sendiri gitu kan. Menangis di pojokan. Ada, kalau misalnya jalan, pengen jalan sendiri bisa gitu. Tapi kalau buat kayak masak gitu-gitu kan kayak aduh, kadang-kadang malas, mesti keluar duit lagi. Kalau lagi mager gue main game atau muter lihat VTuber. Oh ya, tapi kan butuh makan. Kita butuh makan dong kalau apa, walaupun main game. Aduh lama banget ini, ya udahlah, balik lah, balik ke studio, anjay. Nah udah, balik ke studio. Ini lama banget, bondingnya lama banget. No way, no way, ya bisa deh. Ya udahlah, ngobrol-ngobrol aja lah, pusing saya daripada main game kan. Aku sambilan gambar aja, pusing. Oh iya, sambil coloring, pasti coloring sesuatu. Gue makan 1 kali sehari, pujen. Gila, itu nggak mah kan gitu kan. Minimal orang kan, orang maksudnya manusia kan, ya orang manusia sama sih, maksudnya manusia kan butuhnya 2 kali lah minimal. Kalau sekali tuh apa, diet diet gitu kan. Kalau diet sih nggak apa-apa lah ya. Kucingnya ini, ada kucing gua kok tidur, kucingku tidur di samping. Kalau minum tuh paling nggak bisa tuh, pokoknya kalau misalnya ditanya tuh, mending milih makan atau minum, anjing. Gue mendingan nggak makan daripada nggak minum. Dios, cok, nggak bisa, anjay. Terima kasih sudah datang. Ada tulisannya tuh, Jordan Nai. Wah wah gitu. Terima kasih sudah subrek. Emang diet sih, oh kalau diet sih ya sih nggak apa-apa lah. Kalau diet mah gue kira cuma makan sekali doang. Wah, nggak bisa tuh bang, jangan bang. Kalau bisa sih jangan, kalau bisa sih jangan, soalnya nanti mah. Hai, halo, welcome. Jadi tuh saya mah sudah subrek, ada nama ya. Jadi kayak apa, jadi kayak stream apa, streamlab gitu, ala streamlab gitu kan. Gue pakai OBS ya, terus gue coba searching dong, ada nggak ya yang buat apa biar bisa subrek gitu. Oh ternyata streamlab bisa gitu, cuma kadang-kadang nggak muncul, kadang-kadang muncul. Ya udah, gue bikin itu deh, bikin tampilan animasinya deh. Soalnya apa ya, streamlab berat sih, streamlab berat sumpah. Gue udah pernah nyoba kan, nyoba 2 aplikasinya. Udah gue pakai OBS aja, kata teman gue, lah pakai OBS aja gitu, biar nggak berat katanya gitu kan. Apalagi laptop gitu. Kalau PC mah mau stream live, mau apa, mau ini mau itu mah bisa. Mikirnya kayak lagi podcast, iya kah? Iya kah?
Emang gue ngaturnya, tunggu bentar, gue lihat filter dulu. Apakah, oh enggak, gue kira gue nyalain itu, nyalain apa, apa sih namanya tuh, yang biar bergema gitu, bergema. Kalau gue beda 80 mau turun ke 75 karena kan gue mau tanding karate. Aduh, sorry cing. Gila karate ya. Wah, pengen tuh gue kayak gitu tuh. Oh ya HBD kak, belum bang. H3. Kecepatan 3 hari, belum. Sabar. BB ya, 80 75. Oh ya juga. Lah, loe. 75 ya. Emang kalau misalnya karate gitu ada berat badannya nggak sih? Maksudnya kategorinya gitu. Gue cuman taunya MMA, yang kickboxing gitu-gitu kan ada kayak kelas-kelasnya gitu. Ada kelas ini, kelas itu kan, kelas apa, berat badan berapa gitu. Ada kan kalau MMA? Ini gue tahu gara-gara gue sering nonton podcast. Aduh, podcastnya si Bang Celos. Yang penting apa ya, kita sesama ulta di bulan yang sama emang sebuah kebetulan. Ya bagus dong, bagus. Aku mengkeramatkan bulan ini. Adalah nanti geraknya susah. Oh, emang ada kayak gitu-gitunya ya. Soalnya gue dulu ada saudara, dia belajar karate gitu di sekolah, tapi kayaknya nggak ada yang soal berat-beratnya gitu loh. Kayak BB-nya masih berapa gitu. Ya tanding-tanding aja gitu kayaknya, atau mungkin karena masih awal-awal kali ya, masih sabuk apa gitu kan, dia ada sabuk-sabuknya nggak sih. Kalau udah sabuk tinggi mungkin ini kali, ada apa, ada kayak berapa beratnya gitu. Keren, bagus, semangat dietnya. Jangan apa, jangan jangan tergoda bang, jangan tergoda. Tergantung orangnya sih mau nurunin atau enggak. Tapi kalau misalnya turunin tuh lebih ke kayak apa ya? Lebih ke kayak lebih gampang lah buat hiya gitu. Lebih gampang buat apa sih namanya? Ke gerakan-gerakannya, ya nggak sih? Kayak lebih ringan rasanya gitu. Gue 2 sabuk hitam sama merah. Wah, gila. Itu udah tinggi dong. Ya nggak sih? Paling tinggi tuh hitam nggak sih? Ya nggak ya? Lupa gue. Oh berarti udah yang masuk kayak jatuhnya apa, kayak olimpiade. Wow. Tar, ada suara. Kaget gue cok. Nah, gue lagi di toko. Jadi kalau ada suara-suara, sorry. Jangan tanya saya, toko apa bang? Itu toko bangunan. Udah tinggi ya, berarti udah bisa OSN gitu ya. Ya olimpiade apa sih yang lomba-lomba gitu. Keren sih yang kayak gitu, itu tuh keren sih, kayak yang bela diri gitu. Pengen dah, gue malah pengen belajar apa, tai chi karena lebih santuy kan, gerakannya lebih ini juga, lebih lembut gitu. Olahraga apa aja udah gue borong. Wah, berarti emang penggemar ini dong, penggemar apa, combat sport berarti jatuhnya, ya nggak? Combat sport gitu atau enggak, atau maksudnya jatuhnya kayak apa, sepak bola juga dijabanin gitu, pokoknya olahraga lah. Ini bisa jadi pelatih tuh. Bisa jadi guru olahraga. Mau gue sebutin, waduh, sebutin anjay. Gue dulu seneng tau olahraga, karena gue apa ya, di nggak bisa diem sih. Nggak bisa diem, apa ya, kalau misalnya istirahat kan, misalnya kan kayak udah jamnya nih istirahat katanya gitu kan, udah istirahat tapi tetap masih jam olahraga gitu, gue main cuy. Pokoknya
entah itu pingpong, entah itu bultang. Pokoknya gue bawa raket sendiri kan, bultang tuh. Apa lagi ya? Pokoknya basket kah apa gitu. Ya udah gue jalanin aja, walaupun walaupun skill issue. Karena apa ya, kan kebanyakan kan kalau teman-teman cewek gue tuh rata-rata habis olahraga terus pokoknya disuruh istirahat, ya beneran istirahat terus gibah gitu kan. Gue kayak kurang suka aja gitu. Ya udah olahraga deh gue, lari-lari ke apa kah terserah dah, jungkir balik kayang. Baca diam soalnya, terus juga nggak ngerti gitu apa yang mereka bahas, nggak tertarik apa ya, ikut ikutan gitu. Nggak tahu, kayak istirahat doang, terus ngobrolnya pun ngomongin orang kan. Real gibah gitu. Ya udahlah, daripada begitu kan, daripada gue ngerti arah pembicaraan apa gitu, mendingan gue olahraga sehat. Karate, taekwondo, bulu tangkis, silat, boxing. Oh, boxing ya? Ini lo, futsal, takraw. Oh, takraw, susah tuh takraw tuh. Mesti set 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 gitu. Kakinya mesti set 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 set. Volley, gulat. Oh, kalau volley nggak bisa smash gue. Ya smash nggak bisa. Terus sama yang nge-serve tuh juga nggak bisa, susah, sakit. Kata temen gue tuh harus terbiasa gitu kalau volley itu. Kalau misalnya mau nge-serve gitu. Sakit tapi awal-awal sakit asli dah. Soalnya ada temen-temen gue yang cewek ataupun yang cowok tuh juga ada yang ini, yang jago main volley gitu kan, terus ngajarin, oh mesti gini gitu. Tapi pas ku coba, mantap kali lah, tangan tuh merah. Balada. Dari sekian banyaknya cuma jadi pelatih volley di sekolahan gua dulu. Oh bagus dong. Wih, berarti bisa apa sih jatuhnya? Biasanya kalau jurusan apa? Kalau kuliah tuh jurusan olahraga gitu ya. Tapi gitu mesti apa sih namanya? Mesti lebih effort lagi itu mah. Boxing sih gelo sih. Mesti apa, sering latihan tuh kalau boxing. Ya ada teknik-tekniknya kan, setahu gue tuh kalau boxing tuh ada banyak. Silat juga. Kalau bulu tangkis mah easy lah, tinggal smash smash. Dari di antara itu tuh gue bisanya bulu tangkis sih. Ya bulu tangkis. Terus sama ini pingpong masih bisa lah, masih oke. Sering tapi gue individu. Oh sendiri berarti pengen apa, maksudnya kepengen sendiri gitu. Mantap. Punten padan. Wah lagi namatin sore ya kak. Iya lagi namatin apa, apa, hari senja. Jadi apa, apa, makhluk-makhluk senja gitu yang biasanya nongkrongnya di Alfamart, Indomaret. Tapi ini nongkrongnya di toko. Halo Ethel, welcome. Udah lama loh, udah lama nggak datang, nggak mampir. Gue juga udah lama nggak mampir tempat Ethel sih. Bisa gue liat dia lagi stream apa ya, ini gitu kan, ya udah gue mampir. Emang sendiri boxing fav gue apa, almarhum Muhammad Ali sama Mike Tyson. Oh kalau Mike Tyson gue tahu tuh. Itu kan terkenal legend ya. Ya sih, ini boxing tuh lagi apa ya, lagi lumayan sih, gara-gara Beyond juga kan, gara-gara Beyond buatannya Bang Celos kan. Gigi sih dia sih anak muda yang luar biasa. Apa ya, maksud gue tuh apa ya, gue salut sih sama Bang Celos sih, dia bisa bikin campaign gitu. Dan itu kan ranah dia juga dia suka, terus dia nyari-nyari vendor apa gitu-gitulah pokoknya, terus dia ngebangun itu jadi CEO gitu ya. Dia akhirnya pemilik Beyond. Wah gila sih usahanya sih. Padahal apa ya, dia beda 1 tahun dengan gua. Iya beda 1 tahun dengan gua. Gitu. GG sih dia. Lagi ngomongin bela diri kah? Aku pernah taekwondo, terus aku pakai buat berantem lawan 10 orang.
tapi aku cupu jadi cuma kena gebuk. Itu nggak gitu dong. Tapi taekwondo tuh sebenarnya bisa nggak sih buat lawan orang gitu? Bisa kan ya? Atau dia tuh harus belajar banyak bela diri? Enggak kan ya, harusnya bisa apa, maksudnya bisa buat ini nggak sih? Setidaknya kalau cewek tuh setidaknya masih bisa buat lawan inilah, misalnya kayak ada penjahat gitu kan. Ya udah tinggal sek gitu. Adios. Aduh. Jangan 10 orang langsung ditantangin 10 orang gitu ya. Wih, pikirnya, wah aku hebat, Eto hebat. Tahu-tahu 10 orang, waduh. Serem juga, menantangnya langsung 10 orang. Biasa kan orang by one gitu kan. Yuk by one gitu kan. Ini langsung dihajar 10 orang. Aduh. Ya, gimana nggak adios. Tapi gue pernah kejadian yang paling apes dulu pas pulang karate. Kenapa tuh? Ada penjahat gitu. Apa sih? Entah pencuri atau apa. Aku pernah dengar katanya bela diri yang bentuknya seni kayak taekwondo, karate dan lain itu nggak bisa buat berantem melawan orang beneran yang nggak pakai teknik yang sama. Ya makanya ya setahu gue tuh harus belajar yang lain juga kalau memang mau apa ranahnya tuh buat street fighter, anjay bukan game ya. Tapi kan ada tuh istilah street fighter gitu kan. Pokoknya yang apa street fight gitulah, yang kayak gitu-gitu, yang kayak di film-film gitu kan. Jadi harus belajar lebih banyak gitu, yang beneran bisa buat berantem tuh yang memang desainnya buat ngebunuh orang kayak keras tenaga. Iya, aku punya teknik bela diri namanya Glock. Ini kayaknya dari game nih. Glock, Glock, minum dong. Pas gue pulang dari latihan hari itu, pas malam hari kan rumah gue deket sama pasar preman lah gitu. Gue masih sabuk putih itu, nah terus lari. Lari, lari, Ipin. Ipin lari. Masih sabuk putih tuh masih tingkatnya masih awam gitu, nggak tahu apa-apa, masih kayak hit ya gitu. Main horor kak udah. Nanya lagi, pakai nanya. Gue udah main Day 4 kemarin, udah menamatkan 3 ending. Gue ngantuk sih. Ngantuk. Gak tau, gue main gara-gara kan multiplayer ya. Jadi kalau multiplayer kan agak kurang rasa ketegangannya kan. Jadi ya udah gue namatin 3 ending tuh. Dalam apa ya? Kan map baru kan itu kan, map baru. Terus gue nyobain sama temen langsung live stream, dapat 3 ending. 2 ending bad, 1 ending selesai, kelar. Udah tamat, Bang. Itu. Jadi akhirnya gue uninstall sekarang D4 nya. Udah kelar. Karena mau bela diri gimana juga pasti nggak bisa menang lawan pistol. Itu dia. Itu dia. Apalagi yang bawa sajam-sajam gitu kan, itu lebih ngeri sih, sajam-sajam gitu. Oh iya tuh kan ada ya yang apa, yang apa ada beritanya kan, yang penjual goreng pisang itu kan, kak aku izin pamit mau makan sore dulu kak, tetap semangat dan sehat selalu ya kak, kalau begitu aku permisi dulu ya kak, dadah sampai jumpa semuanya. Waduh, tanda seru semua tuh, semangat sekali anda. Semangat sekali ngucapinnya. Oke, thank you arigatou gozaimashita. Selamat makan dan juga selamat istirahat, jangan lupa mandi, dah gitu. Tapi keren, ada loh yang bisa ngelawan pistol loh. Apa sih, gue nggak tahu itu bela diri apa gitu, keren. Tapi praktiknya praktiknya tidak semudah itu, Ferguson. Aku lagi jalan santai kan, ada 20 preman keroyok gua kan, jadi gua lawan 20 preman itu tumbang, tapi gua juga ada bonyok sama berdarah-darah, buset dah. Gua jalan semboyongan, geter kali gua. Aduh, tuh 20, what the heck, 20 anjir. Nantangin bocah baru kemarin sore, cemen banget dah. Cupu lah, minimal tuh yang ditantangin sama itu 20 preman kan harusnya sabuk hitam gitu kan. Ini jagoan nih katanya gitu kan. Nah, harusnya yang ditantang yang sabuk hitam gitu. Jadi biar kerasa. Ini yang ditantang sabuk putih baru anak kemarin sore. Alamak, ya bonyok-bonyok lah. Pasti. Kacau.
Itu gue juga pernah lihat apa short-short gitu sih, short-short yang apa sih nampilin kayak short yang kayak nge ini loh, ngein apa cara supaya cewek tuh bisa ngelawan apa pokoknya ada penjahat yang pengen inilah ya pengen macam-macam gitu kan ada tapi gue nggak tahu itu bener atau enggaknya gitu. Gue cuma nonton doang, nonton kan sering ada tuh short-short kayak gitu ya. Pengen praktekin tapi nggak ada ini kan, nggak ada teman yang bisa minta bantu praktekin juga gitu. Cupu tapi berdarah gua di pipi, kaki, tangan sama bibir. Ya maksudnya mentalnya tuh cupu gitu, yang ditantangin tuh yang anak baru kemarin sore gitu loh, maksudnya baru belajar kan, masa ditantangin gitu loh. Harusnya yang ditantangin mah yang udah suhu-suhu gitu, suhu-suhu mah kalau pengen pengen ada adrenalin gitu ya ditantangin gitu. Buset, Build Tank sampan 20 menang. Build Tank tanker nih bos. Tanker bos anjay. Tapi setidaknya selamat lah, selamat dari insiden lah. Berarti nanti dalam hati kan kayak ada monolog dalam hati, wah gua harus lebih kuat, gua harus lebih kuat gitu kan. Tenaga apa, kekuatan dari dalam anjay. Iya Bintang ini makhluk nih. Lawan 20 cuma apa setidaknya masih bisa pulang. Aku pengen juga sih cobain cara-cara berantem gitu tapi takut. Ya harusnya sama yang bisa sih, harus sama yang bisa sih. Selamat gue tapi gue nggak bangun 2 minggu gara-gara iya dah 20 orang gila kali lah, tolong lah. Ya itu sih harus bimbingan sih, maksudnya sama orang yang ngerti gitu. Ya gue juga pengen sih sebenarnya sih, apa ya, karena kalau misalnya apa ya gue tinggal sendiri lagi gitu kan, again gue tinggal di kos sendiri atau apa gitu, kalau ada yang macem-macem gitu adios. Nggak semudah itu sih tapi maksudnya ya lumayan lah bisa melawan gitu. Soalnya kalau di luar negeri kan sampai ada alatnya nggak sih, kayak ada merica-merica buat yang apa buat cewek-cewek ya, biasanya ada merica yang buat disemprot gitu, terus juga ada stun gun kecil gitu kan, kayak gitu sih, kayak gitu-gitu lah. Cuman masanya di sini kan nggak tahu ya itu ilegal atau enggak ya, nggak ada yang mesti apa mesti belinya juga online gitu. Pengen sih kayak gitu sih, setidaknya apa nih, jadi ingat dulu aku selalu bawa kemana-mana bawa pisau lipat buat pertahanan diri, pengen beli lagi. Gue punya tau yang kecil yang kayak kartu, yang kayak kartu gitu, terus gue beli kan, itu memang sengaja tuh, jadi kalau misalnya gue kemana-mana sendiri gue bawa itu, takutnya ada yang macam-macam gitu tinggal gitu. Gue awalnya takut tapi telat, gue ada terbentuknya ya, gue coba-coba bisa lancarin dia keberanian aja, dia keberanian. Imo kalau nggak bisa belajar bela diri mending pakai senjata atau alat-alat self defense gitu. Iya makanya kayak yang di luar negeri itu ada jual dia kayak merica-merica yang buat apa disemprotin itu, ada itu. Tapi nggak tahu di sini ada atau enggak ya. Stun gun yang kecil yang bentuknya aneh-aneh itu juga ada, stun gun mini gitu ada, itu buat cewek-cewek bawa biasanya. Tapi kebanyakan merica merica buat apa sih namanya, supaya inilah buat disemprotin gitu, kebanyakan sih gitu sih. Buat di sini nggak tahu ya beli di mana ya, kayaknya itu dari produk luar nggak sih, atau ada di ini ya merica merica buat masak. Oh, itu pedes tuh kena mata tuh Dios. Ntar dimasukin ke kaleng gitu kan, di kayak apa di semprotan bekas semprotan gitu. Tapi nggak tahu bisa atau enggak itu kan, dia kayak gas air mata nggak sih kalau yang apa yang kecil-kecil itu yang di luar negeri itu kayak gas air mata setahu gue. Di sini tuh keren sih. Pengen beli. Yang kayak tadi yang apa tadi dibilang Etol kan juga kan yang soal karate itu kan kayak lebih ke seni gitu kan. Nah itu tuh juga tuh kira apa ya, kemarin kan ada berita tuh yang soal
gadis yang jual pisang goreng ya, yang di mana itu pokoknya, itu kan yang meninggalnya tragis itu kan. Nah ternyata dia tuh anak taekwondo gitu juga sama. Cuma ya apa ya, makanya tuh pada bilang kan ya namanya juga tetap cewek juga kan, lebih apa ya, tenaganya lebih kalah gitu juga gitu. Ya taekwondo juga nggak menjamin juga, ya bisa sih ada basicnya, cuma kan untuk street fight itu kan agak kurang, kecuali kalau yang benar-benar di iniin. Terus katanya juga kan dia pemenang apa ya, pokoknya dia ada ikut lomba juga gitu. Nah itu sih katanya tuh, padahal taekwondo gitu, cewek kan taekwondo, tapi ya meninggalnya ya karena itu lagi, di apa, di apain itu pokoknya, ya udah ketangkap, apa, penjahatnya itu ketangkap tuh di Padang Pariaman itu kejadiannya. Soalnya seni bela diri itu sisanya memang buat melawan sesama pengguna tekniknya. Iya, itu. Kasihan sih itu sih. Tapi dah, rest in peace buat si gadis. Gue nggak tahu namanya, lupa lagi. Ya pokoknya itu si apa, penjahatnya udah ditangkap juga sih. Udah ketemu itu. Dia sembunyi kan katanya. Maksudnya udah nemu, ya bagus lah. Dihukum seberat-beratnya anjay, karena terlalu terlalu bangsul. Dual wield pisau sama gas air mata, gasnya buat stun dulu baru tusuk. Waduh. eh tapi aku tuh pengen tau beli apa, beli ini, butterfly knife tuh, cakep soalnya, bentukannya cakep, cuman cara mainnya agak-agak tricky ya. Cuma nggak mungkin buat bawa-bawa kemana-mana sih, itu lumayan gede itu, dan bukan buat street fight. Gue kemana-mana bawa sarung sarung tinju, kalau ada yang macem-macem ya udah nih sarung tinju lu, ini sarung tinju gue pakai. Ngadu tinju tiba-tiba. Lagian kalau pas kejadian pasti takut juga buat ngelawan balik, bisa lupa semua teknik. Ya bener sih, bener, karena kan itu mendadak kan, bukan apa ya, bukan yang memang profesional untuk street fight gitu, dengan profesional. Tapi dan itu serem sih, kayak kejadian-kejadian gitu banyak tuh, serem asli dah. Kayak apa ya, gue pengen gitu apa yang bisa, kalau misalnya gue pengen jalan-jalan sendiri kan, gue orangnya senang jalan-jalan sendiri juga. Nah gue pengen gitu bawa sesuatu yang memang bermanfaat buat gue, daripada nanti jahatin atau apa, kan masih bisa dilawan gitu, gitu sih. Jadi adu tinju di jalan. Nih bang, nih katain nanti, bang stop bang, anda mau ngerampok kan, anda mau mencuri barang saya kan bang. Sini bang, kita adu tinju bang. Digituin ya, digituin dulu ya. Aduh. Terus nanti tiba-tiba ada apa, ada NPC. Ada orang lewat kan, bang jadi wasit bang gitu, terus disuruh adu tinju. Aduh, gue kalau pergi-pergi bawa bawa sarung tinju, wah nggak berat kayak itu kan, bukannya gede ya itu sarung tinju yang itu ya. Sebenarnya teknik berantem paling gampang tuh tinju rahang bawa. Kalau lawan cowok tendang, ya bener, bener kalau cukup kuat pasti auto stun. Itu kayaknya nggak cukup kuat kan, kalau misalnya ketendang. Ketendang tidak sekuat itu pun tetap sakit bang. Soalnya gue tuh kan apa ya, misalnya kayak, oh ya kemarin kan lagi, pokoknya pas lagi di Discord gitu kan, Discord kan pada teman-teman semua cowok tuh kan, terus lagi nobar apa, nobar pokoknya gara-gara apa, nobar short gitu, terus muncul lah yang street fight apa pokoknya yang ada ini kan, terus tak sengaja ketendang aja udah adios cowok, mereka pada mereka pada pada gitu. Ngilu bang, ngilu katanya gitu, pada pada ngomong ngilu gitu. Tuh ketendang tak sengaja aja udah adios, apalagi kuat, pas auto auto itu, auto apa, auto win KO. KO gitu, kayak muncul nanti ada tulisan KO. Gue kalau pergi-pergi bawa sarung tinju, kalau ada yang macem-macem nih buat lo nih. Ini buat gua, ya udah fight. Oke, masa gitu kan tiba-tiba, bang apa, masa
Lu pengen curi ya? Oh, sini sini, kita adu tinju gitu. Nih, sarung tinju. Gue pakai sarung tinju. Terus tiba-tiba ada orang datang. Ada NPC, ada orang yang cuma jalan doang. Bang, bang jadi wasit bang gitu kan. Yuk kita tinju gas gitu. Kalau kalau abang kalah apa barang-barang abang buat saya. Aduh, gitu kan. Tapi lawan cewek juga tendang selangkangan sakit sih. Ya iyalah, pastilah. Sama juga ditendang, mau ditendang bagian manapun ya tetap sakit lah. Nggak ada tendang tuh nggak sakit. Kalau tendangnya tendang main-main sih iyalah. Tendang bercanda gitu. Tendang ada bercanda ya. Aduh. Iya. Ih gitu. Ih kamu nih gitu kan. Masa kayak gitu. Ya tendang tuh dimanapun sakit sih. Semuanya sih. Biar aman tuh tangan. Tapi kepala kan nggak aman bang, kan harus ada apa helm itunya, helm apa kalau boxing itu kan ada helmnya, ada yang buat gigi itu kan, yang biar apa yang buat rahang itu kan juga ada tuh yang di apa digigit itu kan, itu kan juga harus ada. Nggak mungkin dong, mau sarung tinju ya tetap aja tuh sakit. Ada lagi yang itu ya, yang slap. Gue bingung deh kenapa dijadiin apa slap ini dah. Pertandingan menampar. Katanya lagi booming gitu ya, lagi booming gitu. Nggak tahu deh di luar tapi di luar negeri lagi booming. Lomba menampar gitu. Pokoknya olahraga tapi dijadikan olahraga gitu. Gak ngerti dah esensnya apa. Siapa yang gamparannya paling kuat. Tangan amat otak kagak. Nah itu. Aduh. Mendingan itu dah, mendingan kepala aman daripada tangan aman dah kata gue. Tangan mah masih bisa sit gitu kan, tuh kepala kan gimana. FK mau jogging, oke, silakan jogging lah, masa sambil FO sambil dengerin gue ngobrol kan. Radio FM, Kai Radio FM anjay, kembali lagi bersama saya. Ih pengen tau jogging gitu, ya enak deh. Dari dulu tau, jadi kan dulu masih zaman TV ya, TV masih berlaku. Jadi tiap minggu nih, tiap hari minggu kan itu tuh pasti ada siaran soal boxing gitu. Wah, gue sih ikutan nonton. Gara-gara kan pada nonton kan, pada paman gue pada nonton, gue nonton. Gue kan dulu masih kayak nggak ngerti gitu, cuma ikut nonton aja gitu. Terus pas sekarang gara-gara gue baca webtoon, komik gitu kan, yang action berkaitan dengan combat sport gitu, keren ternyata ya. Gitu, 5 kali pukul gigir otak itu kalau nggak pengalaman ya iyalah, itu mau baru 3 kali aja udah gigir otak ya, tolong lah. Jadi mendingan bukan sarung tinjunya bang, yang penting tuh kepala sama leher. Tengkuk serem sih kan. Orang tuh apa ya, dulu pas gue pelajaran biologi ya kan ngomong tuh soal bagian otak tuh kan. Nah yang bikin orang biasanya pingsan, dipukuli tuh langsung pingsan itu ya otak kecil sih, yang di bagian tengkuk belakang itu. Nah itu kalau ditampol, pokoknya digebuk di bagian situ, udah langsung adios, pingsan, itu udah pasti. Sama ya pasti mengalami kerusakan otak kecil sih biasanya gitu, makanya biasa orang langsung pingsan karena bagian situ tuh yang ngatur keseimbangan, yang ngatur ininya juga pokoknya ngatur segala kesadaran gitu, itu di otak kecil. Makanya hati-hati tuh bagian situ gitu. Makanya kan biasanya kan kalau yang lihat kungfu itu kan ada titiknya di situ tuh gitu. Iya yang kungfu tuh keren juga ya, ada titik-titik darahnya gitu, tek anjay langsung membeku, ngestan. Keren dah. Oh ya kalau mau benar-benar jatuhin orang, tangkap palanya terus hantam terus-terusan di tengkuknya biar cacat permanen itu. Ini serem banget ya.
psikopat Anda. Enggak lah. Ya kan kalau bisa, kalau bisa itu kalau cuman di apa ceritain di kronologikan di kepala mah itu easy banget tuh. Ya nggak salah sih, emang bikin cacat permanen real cuy. 100%. Tapi kalau realitanya kayaknya kita yang kayaknya adios. Apalagi gue incer pala, iyalah pasti tuh. Makanya telinga-telinga para combat sport gitu, apalagi tinju, MMA, biasanya tuh kayak ada kapalan gitu loh di telinganya, kayak gitu. Aku nggak serem kak, kan mesti tahu lah cara di, ya sih nggak salah sih bang. Adalah benar, memang kalau untuk self defense mah oke lah. Tapi kan nanti kan, aduh tepi jurang lagi kalau gue ngomongnya. Tapi kan nanti kita yang adios. Aduh, kan yang kena kan bukan kita jadi korban, tapi kita jadi pelaku bang. Aduh, cihuy, tiba-tiba cihuy datang-datang. Gue bukan komeng bang. Halo Armin, welcome. Itu cihuy. Itu huy ya. Paling bahaya ya kepala bagian, iya makanya kan itu kepala bagian belakang itu ya otak kecil. Nah bagian itu tuh yang nggak boleh kena gitu. Makanya orang kan biasa kalau misalnya ngantem tuh ngantem belakang gitu ya, karena apa ya, kepala otak kecil itu tuh yang ngatur keseimbangan. Nah itu biasanya tuh suka rusak kalau misalnya yang biasanya kalau korban-korban gitu suka rusak tuh bagian situ tuh gara-gara dihantem biasa gitu. Makanya hati-hati bagian belakang itu jangan sampai kena gitu. Tapi self defense paling bagus itu adalah lari cari, enggak sih kalau gua apa ya, nyari security. Tidak percaya gue dengan polisi. Masih apa ya, gue ada intinya gue nggak percaya deh kalau polisi deh, nggak tahu, gue mendingan cari security. Gue mah security bangunan, apa pokoknya security bangunan gue masih percaya lah. Tapi kalau polisi gue nggak percaya. Nggak tahu, gue nggak percaya aja gitu, ada ketidakpercayaan gue. Bukan gara-gara kasus-kasus atau apa ya, tapi pernah ada kejadian gitu yang bikin gue tuh jadi nggak percaya. Jadi mendingan gue nyari security daripada polisi, atau enggak penjaga warung tuh, penjaga warung gitu-gitu. Nah itu gue masih mendingan cari mereka lah. Nah itu tiba-tiba, nah itu apa, nah itu udah trust issue. Iya, bukan gara-gara kasus ya, bukan gara-gara kayak berita-berita seliweran kasus itu, bukan. Tapi memang gue tuh pernah ada kejadian gitu, dan apa ya, yang bikin gue tuh bisa dibilang trauma gitu. Makanya gue gak percaya sama mereka. Mendingan gue security bang. Security BCA yang ramah tamah dan murah senyum ya. Wangi pula. Aduh. DBH, kalau aku diserang orang jahat di tengah jalan, kalau bisa aku bikin cacat sekalian aja biar tahu rasa. Adalah benar. Karena ya mereka juga nggak mikir gitu. Apa ya? Kalau misalnya yang mencurinya karena ekonomi, misalnya dia nggak sampai berbuat jahat yang mesum, itu kan masih oke lah, masih bisa dimaafkan gitu. Tapi kalau misalnya sampai otak-otak para mesum itu, nah itu baru tuh dibikin cacat aja itu. Gue dukung. Apa security BCA juga lebih ganteng dan lebih berbadan. Adalah benar, wangi pula lagi. Ganteng-ganteng lagi biasanya kan, anjay. Apalagi gue udah belajar defense dan gue selalu shadow boxing biar refleks gue bagus. Itu tuh belajar refleks sih, refleks tuh penting. Karena kalau punya teknik tapi nggak ada refleksnya, ya sama aja bohong sih. Sama aja kayak main Valorant, bisa bisa skill tapi nggak bisa aiming. Aduh, kalau itu di momen itu banget sih aku mana bisa bedain dia yang memang butuh apa mesum. Ya nggak iya sih, benar sih. Cuma maksudnya kan biasanya kan yang nyuri nyopet gitu kan masih oke lah, itu masih bisa dimaafin loh kalau nyopet gitu.
Ya walaupun ya itu merugikan orang sih, cuman dia nyopet, dia cuma ngambil nyolong dompet atau nyolong duit doang gitu loh, istilahnya memang buat nyari makan. Tapi kalau yang udah yang begitu kan, ya udah sampai aneh-aneh, nah itu tuh buat memang mesti diajar itu mah, dipukulin sampai nggak bisa bangun pun jadilah. Karena udah binatang. Udah jadi kayak binatang gitu. Ya deh. Hmm. Tempat kalian hujan nggak sih? Tempat kalian hujan nggak sih? Itu kayaknya bentar lagi hujan. Hujan lagi, banjir lagi. Nah, ini nggak hujan sih, tapi agak berawan. Kemarin tuh hujan sampai banyak yang banjir. Tempatku juga tuh ada yang banjir juga, beberapa tempat. Kasihan sih. Kayak langganan sih. Padahal ada kali gede loh di sini. Cuman mungkin ada yang tersumbat atau apa, alirannya kurang bagus kan. Selokan-selokan tuh. Ada. Tadi habis hujan. Adem sih. Adem. Cuma kalau misalnya pas lagi pulang sekolah atau pulang kerja hujan, naik motor lagi kan. Eh. eh. Adios. Wih, apa lagi nih? Bingung. Oh iya, yang Smackdown. Kalau bulat tuh Smackdown. Dulu kan gue sempet main ya. Anjay. Gue sempet main kan Smackdown. Dulu tuh nggak ngerti apa-apa tau. Dulu tuh nggak tak apa ya. Dulu tuh masih kayak nggak tahu. Oh ini tuh Smackdown gitu kan. Ya udah gue main-main aja kan. Terus juga nggak ngerti gitu Smackdown ya. Itu parah banget sih. Apalagi jarak pulang jauh. Iya makanya. Apalagi kalau lagi pas naik motor gitu kan. Udah dah. Tengah jalan gitu ya. Di tengah jalan. Beuh. Aduh, pasti kena hujan lah. Apalagi kalau nggak apa jas hujan tuh kadang masih basah gitu ya kan. Biasanya kan hujan tuh tiap hari gitu kan. Kayak besok hujan lagi gitu. Terus totonya jas hujan masih basah, nggak dibawa. Beuh, udah dah. Adios. Nunggulah depan Indomaret. Depan Indomaret, depan Alfamart, nunggu lama lagi. Kadang ya mesti terobos lagi. Ntar sakit pula. Aduh. Problematik ketika hujan. Walaupun hujan tuh menyamarkan tangisan kita ketika sedang galau. Cuman itu tidak menyenangkan kalau udah jadi sakit ntar. TBH aku pingin sih coba berantem sekali dua kali, tapi kalau kejadian beneran paling aku nangis. Iyalah, nangis lah pasti. Siapa juga kalau ditabok beneran nangis. Siapa juga yang kalau ditabok beneran tuh nggak nangis itu loh. Ngapain beneran kejadian lagi, janganlah, jangan ambit cabang bayi, ambit cabang pohon, jangan. Dan kejadian beneran, mendingan tidak ada kejadian apa-apa sama sekali daripada kejadian. Kalau kejadian ya menangis yuk. Tapi nasib, jangan amit kalau udah kejadian beneran tuh gue nggak tahu ya apa yang akan terjadi ya gitu ya, kayak banyak kemungkinan gitu kalau dibayangkan gitu ya, serem masalahnya gitu loh. Iya apalagi aku kan cantik banget, kalau kalah makin bahaya. Aduh. Ya kan siapa tahu kan dia yang kalah gitu kan karena saking cantiknya gitu kan, terus kelepek duluan gitu ya. Langsung nggak jadi gitu kan, nggak jadi kamu terlalu cantik gitu.
terus pergi dia kan, tahu-tahu gitu kan. Aneh juga sih kalau ada yang kayak gitu ya, aneh juga kan. Biasanya kan kalau nolak apa, kalau apa putusin cowok putusin cewek kan, kamu terlalu baik gitu kan. Nah ini terlalu apa, mau ngerampok orang, kamu terlalu cantik. Iya, malah minta nomor HP lo ntar lo, katanya aku nge-sim kamu kakak gitu, aku nge-sim kamu, mau dong nomor HP-nya, minta dong nomor HP-nya gitu ya. Ya malah makin bahaya. Nanti di stalking, serem, lebih serem di stalking. Nggak ada undang-undang peraturan itu soal apa, soal stalking lagi. Kalau di luar kan ada tuh, di kayak Korea tuh ada tuh undang-undang stalking kan. Soalnya gara-gara ada kejadian ya, kejadian pokoknya entah YouTuber, streamer atau apa gitu, dia pokoknya di stalking dan itu parah banget stalkingnya. Terus akhirnya gara-gara itu pemerintahnya bikin undang-undang peraturan soal stalking, stalker gitu. Soalnya menakutkan, soalnya kalau di luar tuh stalkernya pada paparazzi juga. Ada paparazzi, serem-serem soalnya. Kalau di sini sih belum ada sih, dan untungnya jangan ada ya. Tampok bilang maaf kamu terlalu cantik buat aku. Kocak juga. Pencopetnya Toto kan, aduh maaf kak kamu terlalu cantik buat aku, aduh. Lucu sekali ya kamu ya gitu. Biasanya gitu ya, kamu terlalu baik kan, ini kamu terlalu cantik, nggak jadi dia ngerampok. Nih coba gitu ya, dunia pasti damai. Coba kayak gitu ya, dunia pasti damai, nggak ada kasus-kasus, nggak ada berita-berita ya. Ini kamu terlalu cantik. Kamu terlalu baik. Kita butuh kata-kata seperti itu. Biar tidak ada kejadian-kejadian menakutkan. Kena tolak sama rampok. Aduh, ente banget, ente. Ente. Nice try. Aduh. Apa ya, maksudnya cari pasangan aja kan ditolak gitu kan. Masa rampok juga ditolak? Ditolak rampok, ditolak pencopet. Aduh, terlalu ente dah hidup ini dah. Aduh. Tak terima ditolak rampok, seorang wanita nekat stalking. malah jadi pelaku. Aduh. Berita terkini ya jadi aneh ya. Itu kan generasi emas 2045. Aduh. Itu emas kali loh, emas loh, beneran loh. Jadi damai hidup ini, nggak perlu takut, nggak perlu paranoid, nggak perlu ini, nggak perlu itu kan. Damai hidup ini. Bisa malah dirusak-rusak. Hidup ini Terima kasih ya. terlalu ente Oh, bagiku. kamu loh. Aduh. Bentar lagi jam 5 ya. Ya udahlah gue udahan ya. Capek juga gue ngomong. Jujur lagi gue. Jujur banget gue. Kalau gue capek ngomong gue ngomong. Kalau gue capek ngomong gue ngomong, gimana sih? Ya intinya itulah. Gue pengen istirahat dulu, istirahatkan tenggorokan. Capek. Lagu apa itu awalnya? Aku kira lagu rohani. Enggak. Gue coba bikin doang. Tiba-tiba aja kan. Suka tiba-tiba ada nada, ya udah gue nyanyi aja gitu. Dan kadang nggak tahu gue nyanyi, bukan lagu dari mana, terus ya udah gue bikin aja. Ih, untung lah. Serem banget dah. Tuh KTP itu kayak ya udah lah, kalau kayak gitu gue udah dulu ya, capek juga gue ngomong real cuy. bukan pro streamer. Bukan pro player streamer gue. Gak bisa, ini sudah menamatkan senja ya, bentar lagi jam 6. Iya udahan, capek ngomong. Lain kali kita collab ngobrol ya. Oh gitu, aku baru datang, udahan. Cukup tahu lah. Anda udah dari tadi ya datang ya. Aku capek ngomong loh, aku bukan pro player streamer. Itu ya apa, kayak mamanya ngomong Cina kah,
Akai ngerti bahasa Cina? Iya dong. Kan gua Cina. Enggak deh, gua Cindo. Bukan Cina mainland. Wih, collab ngobrol santai, nah let's go. Kalau itu sih let's go. Tapi itu sambil main pun nggak apa-apa. Biar gue yang ngobrol. Aku Cina, nggak pandai bahasa Cina. Waduh, ajarin kakak. Ini sih gue bahasa daerah sih. Bahasa mak. Ya, bahasa Hakka. Kek. Ya, Hakka atau kek bilangnya. Tapi kalau Mandarin gue little I can. A bit I can use. Nggak bisa, cuma tahu ini nih Aiwo. Ni Aiwo ini. Na terus cuma tahu pinciling. Udah tahu dikit-dikit gua kalau Mandarin. Tapi kalau bahasa bahasa emak sih bisa. Bahasa kek kan memang dari dulu gitu kan ngomong. Bahasa kek ya. Kalau Teochew juga gua nggak bisa. Teochew atau apa sih Hokkien. Still what? Apa nanti sesi apa nanti ngobrolnya sesi belajar bahasa kayak Hakka gitu kan. Baik itu Hakka itu berasal dari Bangka kah? Enggak juga enggak sih, setahu gua itu kalau Bangka ada Bangka sendiri, terus Pontianak sendiri, terus Singkawang juga ada lagi, beda-beda kayak ada beberapa aksen nada yang beda-beda gitu kadang-kadang tuh. Terus sama kata-kata juga kayak ada yang lebih ada yang apa sih namanya, ada yang agak tambahan kata gitu-gitu. Kayak gitu sih bahasa kek tuh ada banyak macam, dia tergantung daerah, tergantung yang nganut juga, tergantung leluhur. Biasa gitu, pengen bisa gitu biar keren aja pas stream pakai bahasa Cina. Waduh, nanti yang di stream nanti bingung loh, kan pada pakai bahasa Inggris ya di streamnya Ethel ya, pada ngomong pakai bahasa Inggris, nanti dia hah what is this what you talking about gitu, nanti bingung. What you talking about, jadi cincong mah gitu kan ya, biar kelihatannya Cina aja, biar nggak cuma KTP. Alamak. nggak salah sih iya. Iya, kalau misalnya yang di Jawa-Jawa tuh biasanya udah KTP rata-rata. Jarang ada yang jarang ada yang bisa. Biasanya Mandarin. Nah, Mandarin sih kalau di di luar dari, pokoknya di Jawa-Jawa gitu kebanyakan udah KTP, udah campur-campur aduk merata gitu. Jadi satu makhluk hidup. Jadi nggak bisa ekstrim gini loh. Astaga naga. Udah lain kali kita sesi ngobrol. Orang tuaku bisa Cina tapi ngomong sama aku Indo terus, makanya nggak pernah belajar. Oh ya, harusnya sih diajarin sih ya, mungkin biar bahasa Indonesianya nggak lupa gitu. Kenapa anjing nggak ekstrim. Emang ya Tony sengaja banget ya. Aduh, kalau ada topik baru gini kan pasti tuh ngobrol terus, pasti lupa gue mau pilih stream. Aduh, capek banget, tenggorokanku kering. Minumlah segar. Tolong sponsorin saya. Aduh. Ya dah, lain kali ya kita collab ngomongin soal bahasa Cina. Aduh. Let's go. Tapi itu bikin ininya dong jadwal kapan gitu kan. Let's go lah. Gue gas aja, gue pokoknya malam. So ntar kontak aja. Yoi. Ntar nih kita belajar, kita mengajarkan bahasa Cina kepada Ethel. Biasanya kan dia pakai bahasa Inggris ya. Nah, ntar gue ajarin. Aduh, kocak juga. Ya udah, bye bye semuanya. Oh ya bang, thank you bang Deadfat. Nggak tahu sih, kayaknya masih ada nggak sih dia cuma dengerin doang. Iya kan? Iya bang Deadfat masih dengerin loh. Dia cuma jadi feeder ya, radio doang, sambil gawe, sambil ngerjain ini kan, ngerjain animasi. Padahal gue ini cuma obrolan random sesuai judul ya.
Coba ditonton. Tapi terima kasih banyak bang. Arigato gozaimashita. Terus juga terima kasih juga dengan 20 pokinya. Aku akan membeli 20 dus poki. Nggak gitu sih, nggak gitu sih. Ya adalah. Makasih banyak. Bye bye semuanya. Adios. Arigato gozaimashita sudah datang. Jangan lupa makan, jangan lupa baring, jangan lupa istirahat, jangan lupa rebahan, jangan lupa mandi, jangan lupa bernapas ya, apalagi bernapas jangan lupa dah pokoknya. Jangan lupa mengajak duel 20 orang 10 orang preman dan 100 orang preman. Oh, disuruh ngajak duel. Dadah dadah semuanya, bye bye, adios, ciao.